warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa diryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal-muhtaramun, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada sahibul bait Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ki Haji Rahmatullah beserta keluarga besar dan jamaah, Al-Habib Faiz Al-Haddad, Bapak Haji Rajali, Al-Ustadz Guntur, dan para asatid yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita termasuk orang yang paling beruntung karena kita menjadi tamunya manusia yang dimuliakan oleh Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sekedar memperingati hari lahirnya Nabi, tetapi mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini merupakan nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling utama. Di antara nikmat-nikmat Allah yang begitu besar, ada satu nikmat Allah yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling utama? Tanpa Nabi Muhammad tidak ada dunia. Tanpa Nabi Muhammad kita pun tidak akan ada. Diciptakan dunia dan isinya termasuk kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan adanya Nabi Muhammad kita bisa beriman kepada Allah, bisa beragama dengan agamanya Allah yaitu Islam, bisa mengenal Quran, bisa memahami Quran. Adanya Nabi Muhammad, adanya para ulama, para dzurriyyah, adanya Nabi Muhammad, adanya para wali. Tanpa Nabi Muhammad kita tidak ada artinya. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, ketika Nabi Muhammad dalam keadaan sakit, menjelang ajalnya tiba, datang malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril datang memberi salam kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, atanzilu ba'di?" Hei Jibril, apakah engkau turun ke dunia setelah aku tiada? Apakah kau akan kembali lagi turun ke dunia setelah aku wafat? Dijawab oleh malaikat Jibril, benar, aku akan turun lagi ke dunia. Kaget Rasulullah. Kalau begitu ajaran Islam belum sempurna, kalau begitu syariatnya Allah belum sempurna. Dijawab oleh malaikat Jibril, semua ajaran Islam sudah kau sampaikan, semua syariatnya Allah sudah kau sampaikan. Nabi kembali bertanya, kenapa kau mau turun lagi ke dunia? Aku turun ke dunia bukan membawa ajaran Allah, tapi aku akan mencabut 10 kemuliaan. Apa diantaranya? Raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Nabi Muhammad, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Islam, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada agama, kepada Al-Quran dan kepada kebenaran. Makanya jangan heran kalau zaman sekarang ada orang Islam gak demen Islam, ada orang Islam gak demen dengan nabinya sendiri, ada orang Islam gak suka dengan ajaran nabinya sendiri. Kenapa? Karena sudah dicabut mahabbahnya oleh malaikat Jibril. Orang kalau sudah dicabut rasa cinta kepada Nabi Muhammad, orang itu sudah tidak punya iman. Karena adanya iman manusia kepada Allah, sempurna atau tidak iman manusia kepada Allah, dia harus mencintai Nabi Muhammad. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum
kalian belum beriman kepada Allah sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada ibu bapakmu, sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada harta bendamu, sebelum kalian mencintai aku melebihi daripada anakmu, sebelum kalian mencintai aku lebih dari yang lainnya. Selain Nabi Muhammad tidak bisa nolongin kita, selain Nabi Muhammad gak ada yang peduli kepada kita. Tapi Nabi Muhammad kepada kita cintanya, perhatiannya luar biasa. Kita perhatikan Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dari mulai diutus jadi Rasul sampai wafat, semua pikiran dan hatinya dicurahkan untuk umatnya. Dihina, difitnah, dicaci maki, diancam, mau dibunuh, tapi Nabi Muhammad tidak takut. Kenapa? Demi menyelamatkan kita sebagai umatnya. Sampai Rasulullah sakit, menjelang ajalnya tiba, malaikat Israel sudah di depan Nabi Muhammad, memberikan salam kepada Nabi Muhammad. Lalu dijawab salamnya malaikat Israel. Lalu malaikat Israel ditanya oleh Nabi Muhammad, ya Israel, kau datang kemari untuk apa? Dijawab oleh malaikat Israel, aku datang kemari diperintah oleh Allah untuk mencabut rohmu. Itu kalau kau izinkan. Kalau kau tidak izinkan, aku tidak akan mencabut rohmu. Kalau ini malaikat datang sama ibu-ibu, nawarin, bu mau mati sekarang atau besok? Mau mati sekarang atau besok? Besok. Betul nggak? Kenapa? Anak kita masih banyak yang belum pada jadi. Betul? Utang belum pada kebayar. Ya, tanah masih banyak. Tapi lain dengan Nabi Muhammad. Hei Israel, kalau memang ini kehendak Allah, cabut aku punya nyawa. Aku sudah rindu ingin bertemu dengan Rabbul Alamin. Begitu dicabut rohnya Nabi Muhammad, sampai di lutut atau di dengkul, Nabi berkata kepada malaikat Israel, ya Israel, berhenti sebentar, berhenti sejenak. Saya gak kuat merasakan perihnya dicabut nyawa. Saya gak kuat merasakan sakitnya dicabut nyawa. Apa kata malaikat Jibril yang di sebelah kanan Nabi Muhammad? Ya Habibur Rahman, wahai kekasih Allah yang maha penyayang, ini yang paling pelan, ini yang paling halus, ini yang paling lunak, yang Allah berikan hanya kepadamu, tidak untuk yang lainnya. Kaget Nabi Muhammad. Kalau yang paling pelan sakitnya kayak begini, perihnya kayak begini, wa kaifa bi ummati, bagaimana ya Allah dengan umatku? Pasti umatku akan kesakitan. Disitulah Nabi Muhammad tidak memperdulikan rasa sakitnya dicabut nyawa, hanya memohon kepada Allah, ya Allah, biar sakit gak apa-apa, yang penting satukan rasa sakitnya umatku ketika dicabut nyawa, biar aku yang nanggungnya ya Allah. Ada manusia semacam Nabi Muhammad? Ada orang yang cintanya seperti Nabi Muhammad? Begitu Rasulullah wafat, Rasulullah dikuburkan, Rasulullah masih hidup di alam barzakh. Setiap hari Senin dan Kamis, amal perbuatan kita, catatan amal perbuatan kita dilaporkan oleh malaikat yang membawa amal kita kepada Nabi Muhammad. Wa in wajadtu khairan fahamidullah, wa in wajadtu syarran fa astaghfirullahaladzim. Kalau aku dapat di amal perbuatan umatku baik, aku bersyukur kepada Allah, aku doakan umatku bahagia dunia akhirat. Tapi sebaliknya, kalau aku melihat umatku berbuat maksiat, berbuat dosa, aku mohonkan ampun kepada Allah. Aku tidak rela umatku ada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir nanti di yaumil mahsyar, begitu dibangkitkan, suami udah gak lihat istri, istri gak lihat suami, udah gak ngereken, udah gak mau tahu karena takut dengan perhitungan Allah. Anak lari dari orang tua lari dari anak. Hanya satu manusia yang peduli kepada kita nanti di hari kiamat, di yaumil mahsyar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, apa sih balasan kita untuk Nabi? Apa sih hadiah kita untuk Nabi? Nabi gak butuh harta kita, Nabi gak butuh duit kita. Kalau kita ngadain maulid habis 10, 20, 100, 200 juta, kalau dibandingkan dengan jasanya Nabi Muhammad gak ada apa-apanya. Nabi cuma minta satu daripada kita. Apa itu? La tusallitu wajhi indawali.
Nabi hanya minta satu daripada kita. La tusawwidu wajhi indallahi bisayyiati a'malikum. Jangan kamu coret hitam, jangan kamu permalukan aku di hadapan Allah dengan perbuatan-perbuatan yang tidak aku senangi, yang membuat aku malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itulah kita mulai sekarang belajar cinta kepada Nabi, belajar mahabbah kepada Rasulullah. Dan jangan lupa anak-anak kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, supaya nantinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi nggak bakal kurang ajar. Kenapa? Setiap orang yang cinta, dia akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Nabi akhlaknya baik, otomatis orang itu akan belajar akhlak. Dia tidak akan kurang ajar kepada orang tuanya, dia tidak akan kurang ajar kepada teman-temannya, dia menghormati yang lebih tua, dia sayang kepada yang lebih muda. Kenapa? Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Sekarang kita lihat, anak-anak kita sudah mulai dijauhkan dari Nabi Muhammad. Akhlak-akhlak yang tidak baik sudah dikenalkan. Apalagi saya baru dapat kabar, di Indonesia ini nanti bakal dihapus pendidikan agama lewat sekolahan-sekolahan. Bagaimana kalau anak kita sudah gak kenal agamanya sendiri? Bagaimana kalau anak kita sudah gak kenal nabinya sendiri? Jangan berharap ibu dan bapak mendapatkan doa dari anak ketika ibu bapak berada di dalam kubur. Terus terang, apa sih keuntungan anak yang soleh dan solihah? Satu, kita akan mendapatkan kiriman pahala ketika kita meninggal dunia. Kita didoain sama tetangga paling 3 hari, ada yang 7 hari, ada yang 40 hari, 100 hari, selesai. Udah gak lagi orang mendoakan kita, mengirimkan Fatihah kepada kita. Tapi kalau kita meninggalkan anak yang soleh dan solihah, begitu kita dicabut nyawa kita, manusia pertama yang mengirimkan pahala anak kita. Anak kita ke kamar mandi, baru buka keran, mau ambil wudhu, baru niat, pahalanya udah sampai kepada orang tua. Mau sholat, baru Allahu Akbar, pahalanya udah sampai kepada orang tua. Baca Quran, belum dibuka, baru Bismillah, udah sampai pahalanya ke orang tua. Anak kita berangkat sholat Jumat, setiap langkah anak kita ke masjid, pahalanya sampai kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua lah yang menyebabkan anaknya kenal masjid. Sebab orang tua anaknya kenal sholat. Sebab orang tua anaknya baca sholawat. Apalagi hari ini yang baca sholawat dari mulai awal sampai akhir, berapa sholawat yang dibaca. Jangan pun yang hadir ini, ibu kita dikubur kebahagiaan, bapak kita dikubur kebahagiaan. Jangan main-main. Satu sholawat bisa menghentikan 500 orang yang diadab di dalam kubur ila yaumil qiyamah. Imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu pernah memerintahkan muridnya untuk mencari kuburan yang jumlahnya di atas 500. Begitu dicari ketemu. Begitu masuk ke area kuburan, ini murid mengucapkan salam kepada ahli kubur dan membaca satu kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah itu muridnya heran, kenapa saya oleh guru saya kok disuruh baca sholawat 1 kali, harus mencari kuburan di atas 500 orang. Begitu sampai di rumah gurunya, lapor kepada gurunya, guru, saya udah ketemu kuburan di atas 500 orang, sudah saya bacakan salam 1 kali, sudah saya bacakan sholawat 1 kali. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Kamu tahu, ketika kamu ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 500 orang yang diadab oleh Allah dihentikan oleh Allah sampai hari kiamat. Hari ini berapa kali kita baca? Lebih dari 1. Ibu kita dikubur senang, bapak kita dikubur senang. Nanti kalau kita sudah gak ada umur, anak kita hadir maulid, ibu di dalam kubur kebahagiaan, bapak di dalam kubur kebahagiaan. Makanya kita persiapkan dari sekarang, didik anak-anak kita. Kalau kita nggak bisa mendidik, di sini ada guru, di sini ada ustaz, di sini ada ustazah, ada madrasah, ada pondok pesantren. Masukkan anak-anak kita. Sebab zaman kita sama zaman kita beda. Dulu zaman saya, zaman Pak Haji Rojali, zaman ibu-ibu yang di atas 50 ke atas, sebelum dibawa ke guru ngaji, mak bapak kita yang ngajari. Tiap maghrib disentil,
Yang maghrib dijewer, dipukul. Cuman belajar alif ba, cuman salah nyebut nama huruf Al-Quran sudah dimarahi. Tapi alhamdulillah begitu khatam juz amma, kita dibawa ke guru ngaji. Guru, ini anak saya, ustazah, ini anak saya, tolong ajarin baca Quran. Alhamdulillah sudah khatam juz amma. Begitu diterima oleh gurunya, ibu atau bapak mulai besok kalau ada kembalian belanja ditaruh di bawah baju. Dulu ya, dulu bapaknya kalau beli rokok ada kembalian rokok ditaruh lagi di bawah baju. Sebulan ditaruh di amplop, dititipkan. Nah, ini nitip buat bapak, buat guru, buat ustazah, buat nambah-nambah bayar listrik. Dulu apa baru sekarang. Makanya orang dulu biar nggak pinter, akhlaknya masih bisa diandalkan. Gak ada ceritanya orang dulu berani nabok orang tua. Gak ada orang dulu berani kurang ajar orang tua. Jangan pun orang tuanya baik, sekalipun orang tuanya nggak baik, apa yang disuruh oleh orang tua dia nurut. Kenapa? Karena berkah daripada guru anak-anak. Sekarang kita lihat, guru ngaji dibiarin, minta sumbangan 10.000, duit lagi. Tapi kalau buat biaya kursus joget, kursus nari, kursus ini berani berjuta-juta. Padahal satu huruf Al-Quran kata Nabi 10 pahala untuk ibu bapaknya. Baru bismillah, ba, sin, mim 3 huruf 30 pahala untuk ibu bapaknya. Bagaimana kalau sampai Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana kalau sampai seluruh surat Al-Fatihah? Tinggal kita hitung satu huruf kali 10. Ayah kita di dalam kubur. Pahala itu apa, Beb? Pahala itu berupa kenikmatan yang tidak bisa dibaca, yang tidak bisa diceritakan. Nabi waktu ditanya bagaimana ya Rasulullah bentuknya pahala, keindahan pahala, nikmatnya pahala, dijawab oleh Nabi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Mataku tahu, mataku melihat, tapi aku gak bisa menceritakan saking indahnya. Kupingku mendengar lagu-lagu sorga yang Allah kirimkan kepada ahli kubur kita, tapi aku gak bisa menceritakan. Mataku melihat, hatiku melihat betapa nikmatnya makanan-makanan sorga yang Allah kirimkan kepada ahli kubur, tapi aku gak bisa menceritakan makanan apa saking enaknya. Maka oleh karena itulah, dengan peringatan Maulid Nabi kita diingatkan supaya kita tetap cinta Nabi, ikut kepada Nabi. Jangan lupa kenalkan anak kita kepada Nabi supaya anak kita tidak menjadi musuh nanti di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Mengingat di sini masih banyak para penceramah dan saya juga masih ada acara ba'da asar. Insya Allah saya acara di Ciawi. Nanti malam saya ceramah di Liwiliang. Dan saya mohon maaf nih dari pagi belum pulang ibu-ibu ya. Doakan saya biar sehat. Kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, semua pengurus Masjid Al-Khair yang setia untuk membangun, menjaga, memakmurkan Masjid Al-Khair. Kita doakan biar panjang umur. Bagaimanapun itu peninggalan orang tua-tua kita. Kita doakan Ustaz Ki Haji Rahmat, mudah-mudahan tempat ini menjadi pondok pesantren, bisa mendidik anak-anak kita, bisa mengenalkan anak kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita yang masih hidup mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat. Saya doakan yang punya utang biar kebayar, yang sakit biar sembuh, yang galau bisa senang, yang ada hajat dikabulkan oleh Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana aja kayak di sini.